Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini saya akan membahas tentang materi induksi pada keterbagian. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang pernyataan matematis berupa keterbagian. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pernyataan matematis berupa barisan. Untuk videonya silahkan dicek pada deskripsi ya, saya sudah menyiapkan linknya di sana. Silahkan dicek untuk melihat video materi yang pertama kita, pernyataan matematis berupa barisan. Oke. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua buah contoh, yakni kita akan membuktikan pernyataan matematis berupa keterbagian. Di sini yang pertama adalah kita akan membuktikan bahwa 4 berpangkat n tambah 1 dikurang 4 habis dibagi oleh 12. Dan yang soal yang kedua adalah 3 berpangkat 2n kurang 1 habis dibagi oleh 8. Jadi sama halnya pada barisan ya, ada langkah pertama ya, namanya langkah basis. Kita menggunakan n sama dengan 1. Dan yang langkah kedua adalah langkah induksi. Kita asumsikan bahwa pernyataan benar untuk n sama dengan k. Dan yang ketiga adalah kita akan menggunakan n sama dengan k tambah 1. Oke, baik, kita akan menyelesaikan soal yang pertama dulu. Jadi soal yang pertama adalah 4 berpangkat n tambah 1 kurang 4 habis dibagi oleh 12. Langkah pertama adalah kita gunakan n sama dengan 1. Jadi pernyataan matematis ini bisa kita tulis bahwa 12 membagi 4 berpangkat n tambah 1 dikurang 4. Jadi 12 ini maksudnya dapat membagi pernyataan yang ini. Atau bisa dikatakan pula bahwa 12 ini adalah faktor dari 4 berpangkat n tambah 1 kurang 4. Oke, baik, langkah yang pertama adalah kita menggunakan n sama dengan 1. Oke, kita tulis dulu pernyataan matematisnya. 4 berpangkat n tambah 1 dikurang 4. Jadi semua variabel, karena kebetulan di sini cuma ada satu variabel, jadi variabelnya di sini kita ganti dengan n sama dengan 1. Jadi 4 di sini ada variabel, berarti kita ganti dengan 1. Kemudian kita tambahkan dengan 1 dikurang 4. Oke ya. Selanjutnya 4 berpangkat 1 tambah 1 2. Ini hasilnya adalah 4 berpangkat 2, hasilnya adalah 16 kurang 4. 16 kurang 4 sama dengan 12. Artinya apa? 12 ini dapat membagi pernyataan ini. Jadi pernyataan matematis tadi yang ini ketika disubstitusi dengan n sama dengan 1 maka diperoleh 12. Ternyata 12 ini dapat membagi 12 itu sendiri ya. Artinya 12 adalah faktor dari 12. Oke, artinya pernyataan benar ya. Oke, jadi ini yang pertama, pernyataan benar. Kemudian kita akan menggunakan n sama dengan k. Langkah yang kedua ya, n sama dengan k. Jadi kita mengasumsikan bahwa pernyataan benar ketika kita menggunakan n sama dengan k. Jadi kita tulis pernyataannya, 4 berpangkat n tambah 1 kurang 4. Jadi kita langsung menggantikan saja variabel n-nya dengan k. Jadinya adalah k tambah 1 kurang 4.
Jadi yang N sama dengan K itu kita asumsikan ya bahwa pernyataan benar ketika kita menggunakan N sama dengan K. Jadi yang ketiga adalah N sama dengan K tambah 1. Jadi kita tuliskan dulu soalnya. 4 berpangkat N tambah 1 kurang 4. Kemudian kita substitusi nilai N. Berarti jadinya adalah 4 berpangkat N kita ganti dengan K tambah 1, kemudian kita tambahkan lagi dengan 1 dikurang 4. Jadinya adalah 4 berpangkat K 1 tambah 1 2, kemudian kurang 4. Bisa ya? Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita tuliskan. Jadi kita ingat lagi ya teman-teman, perkalian eksponen, sifat pada perkalian eksponen bahwasanya ketika A berpangkat M ditambah N, maka sama saja ketika kita tuliskan A berpangkat M kali A berpangkat N. Sehingga ketika bentuknya seperti ini, 4 berpangkat K tambah 2 sama saja ketika kita menulis 4K dikali 4 berpangkat 2. Oke, kemudian bisa ya. Jadi ini kita tuliskan kembali ke sini, jadinya 4 berpangkat K dikali 4 berpangkat 2 dikurang 4. Kemudian yang bilangan bulat ini kita tulis pindahkan ke depannya karena hasilnya akan tetap sama. 4 berpangkat 2 hasilnya adalah 16 dikali 4 berpangkat K dikurang 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau modelnya sudah seperti ini, kita membuat bagaimana agar pernyataan ini bisa kita kalikan dengan, bisa kita bagi dengan 12. Jadi bentuk ini kita ubah, kita manipulasi bentuknya sehingga kita buat seperti ini. 12 ditambah 4 jadi 12 tambah 4, dari mana 12 tambah 4? Karena hasilnya juga akan menghasilkan 16. Kemudian kita kali 4 berpangkat K kurang 4. Bisa ya? Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingat lagi distributif penjumlahan. Bahwasanya ketika A ditambah B kali C, maka sama saja ketika kita menulis A dikali C tambah B kali C. Jadinya ini ketika kita kalikan keluar, 12 tambah 4 dikali 4 berpangkat K, maka sama saja dengan 12 kali 4 berpangkat K ditambah 4 kali 4 berpangkat K. Oke, jadi bilangan ini kita tuliskan kembali ke sini sehingga menjadi 12 dikali 4 berpangkat K ditambah 4 kali 4 berpangkat K dikurang 4. Nah, bilangan yang ini 4 kali 4 berpangkat K bisa dilihat, ini 4 kali 4 berpangkat K bisa ditulis menjadi 4 berpangkat
1 kali 4 berpangkat K. Ketika bentuknya sudah seperti ini, maka tidak lain akan seperti ini ya, A berpangkat M kali A berpangkat N. Berarti ini sama saja ketika A berpangkat M kali A berpangkat N. Berarti ketika diubah menjadi seperti ini, maka akan menjadi A berpangkat M ditambah N. Nah, kalau ini kita ubah berarti akan menjadi 4 berpangkat, kita dahulukan variabelnya, kemudian 4 berpangkat K tambah 1. Oke, bisa ya teman-teman. Berarti hasilnya adalah 12 kali 4 berpangkat K ditambah 4 berpangkat K tambah 1 dikurang 4. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bisa dilihat bahwasanya 4 dikali 4 berpangkat K tambah 1 kurang 4 itu tidak lain adalah pernyataan matematis ketika kita mengasumsikan N sama dengan K. Saya akan perlihatkan ya untuk persamaan N sama dengan ketika kita mengasumsikan tadi N sama dengan K. Oke, di sini saya sudah menyandingkan ya untuk N sama dengan K ini ya, untuk N sama dengan K, dan yang ini N sama dengan K tambah 1. Ketika kita tadi mengasumsikan N sama dengan K, kita peroleh bahwa 4 berpangkat K tambah 1 dikurang 4. Nah, teman-teman bisa memperhatikan bagian ini ya. Bagian yang ini diperoleh bahwa 4K tambah 1 kurang 4. Artinya apa? Pernyataan ini terbukti benar ya, bisa dibagi 12. Oke, berarti ini terbukti ya untuk bagian ini terbukti benar bahwa pernyataan ini bisa dibagi 12 karena tadi ketika kita mengasumsikan N sama dengan K, ini dikatakan bahwa di sini 4 berpangkat K tambah 1 kurang 4. Nah, sementara bilangan yang ini teman-teman ya, ini 12 kali 4 berpangkat K, artinya 12 dikalikan dengan sebuah bilangan. Artinya ini bisa dibagi 12 juga teman-teman. Seperti itu ya. Maka bisa disimpulkan bahwa 4 berpangkat N tambah 1 kurang 4 habis dibagi oleh 12. Jadi pernyataannya benar. Oke, sudah ya teman-teman untuk contoh yang pertama. Selanjutnya baik kita lanjut dengan contoh yang kedua. Oke, jadi contoh yang kedua adalah 3 berpangkat 2N kurang 1 habis dibagi 8. Jadi sama dengan yang tadi ya. Langkah pertama adalah kita menggunakan N sama dengan 1. Jadi kita bisa menuliskan kembali pernyataan ini bahwa 8 itu merupakan faktor dari 3 berpangkat 2N kurang 1, atau 8 ini bisa membagi 3 berpangkat 2N kurang 1. Ini jadi ini ya, maksudnya adalah membagi ya. Nah, selanjutnya 3 berpangkat 2N kurang 1 kita substitusi nilai 1, hasilnya adalah 3 berpangkat 2 dikali 1 kurang 1. 3 berpangkat 2 ya, 2 kali 1 kan 2. Jadi 3 kali 3 atau 3 berpangkat 2 hasilnya adalah 9 dikurang 1 hasilnya adalah 8. Artinya 8 merupakan faktor dari 8. Jadi pernyataan benar ya, terbukti bahwa bilangan ini 3 berpangkat 2N kurang 1
habis dibagi 8 ketika menggunakan N sama dengan 1. Jadi ini terbukti ya. Nah, baik. Selanjutnya, karena tadi sudah menggunakan N sama dengan 1, maka selanjutnya kita akan menggunakan N sama dengan K. Jadi kita mengasumsikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K. 3 berpangkat 2N kurang 1, kita tinggal mengganti 3 berpangkat 2, N-nya kita ganti dengan K kurang 1. Jadi ini untuk pernyataan N sama dengan K ya. Jadi kita menganggap bahwa pernyataan benar ketika digunakan N sama dengan K. Selanjutnya adalah N sama dengan K tambah 1. Nah, soalnya jadi ini ya, tahap yang terakhir N sama dengan K tambah 1. Tadi pernyataannya adalah 3 berpangkat 2N kurang 1. Berarti 3 berpangkat 2, N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Berarti jadinya adalah 2 kali K tambah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah ini kita kalikan ke dalam, maka diperoleh 3 berpangkat 2K ditambah 2 kurang 1. Nah, ingat tadi bentuk eksponen bahwasanya ketika A berpangkat M ditambah N, maka sama saja ketika kita menuliskan M kali A berpangkat N. Jadinya adalah 3 berpangkat 2K tambah 2 sama saja ketika kita menuliskan 3 berpangkat 2K dikali 3 berpangkat 2. Jadi ini kita tuliskan kembali ke sini. 3 berpangkat 2K kali 3 berpangkat 2 kurang 1. Nah, jadi yang bilangan bulat ini kita pindahkan saja ke depan. 3 berpangkat 2 itu 9 dikali 3 berpangkat 2K kurang 1. Bagaimana agar pernyataan ini bisa dibagi 8? Ternyata kita bisa mengubah bentuknya menjadi 8 ditambah 1. Dari mana 8 tambah 1? Karena 9 juga itu sama dengan 8 tambah 1. Kemudian kita kalikan dengan 3 berpangkat 2K dikurang 1. Nah, bentuk yang ini ya, bentuk yang ini distributif penjumlahan 8 tambah 1 dikali 3 berpangkat 2K ketika diubah menjadi ini ya, A tambah B. Ingat ya, yang tadi distributif penjumlahan kita kalikan ke sini keluar, berarti A dikali C. Kemudian ini ditambah B kali C. Makanya ini menjadi 8 dikali 3 berpangkat 2K. Kemudian kita jumlah 1 dikali 3 berpangkat 2K. Baik, ini kita tuliskan ke sini, jadinya adalah 8 kali 3 berpangkat 2K tambah 1 kali 3 berpangkat 2K dikurang 1. Ini 8 kali 3 berpangkat 2K tambah 1 kali 3 berpangkat 2, hasilnya kan 3 berpangkat 2K dikurang 1. Nah, teman-teman bisa melihat di sini 8 ya. Ini 3 berpangkat 2K dikurang 1 itu. Jadi teman-teman bisa lihat persamaan yang tadi ya, yang ini ketika kita mengasumsikan N sama dengan K, kita peroleh 3 berpangkat 2K dikurang 1. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang bagian ini kita peroleh 3 berpangkat 2K dikurang 1. Artinya apa? Pernyataan ini
bisa dibagi 12 karena tadi waktu di sini kita mengasumsikan N sama dengan K, berarti ini pernyataannya benar. Nah, sementara bilangan yang pertama di sini kita lihat ada bilangan 8 dikali 3 kali 2 artinya 8 dikali dengan sebuah bilangan, dan artinya bilangan yang ini bilangan yang ini bisa kita bagi dengan 8. Kesimpulannya, adalah pernyataan 3 berpangkat 2N kurang 1 habis dibagi 8 itu pernyataannya benar, terbukti pernyataannya benar. Oke, baik teman-teman. Jadi sampai di sini pembahasan kita terkait dengan pernyataan matematis berupa keterbagian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kita yang lain. Siapa tahu dengan kita men-share video ini maka bermanfaat untuk teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.